Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul pencegahan dan deteksi fraud. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan kelompok. Kami dari kelompok 3. Nama saya Calita Pratiwi, NIM 2001020019 dan Ria Wijayati 2001020014. Mata kuliah akuntansi forensik, dosen Ibu Dian Wulansari SEMAK. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu fraud. Menurut Zizek Bologne, Robert J. Lindquist, and Joseph D. Wells mendefinisikan kecurangan. Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver. 1993 halaman 3, yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal di sini berarti tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dalam Association of Certified Fraud Examination atau ACFE 2000, salah satu asosiasi di USA dengan mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Yang kedua, penyalahgunaan aset atau aset misappropriation. Dan yang ketiga, korupsi atau corruption. Pencegahan fraud. Fenomena gunung es mengajarkan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Tidak ada organisasi yang nyaris terbebas dari fraud. Oleh karena itu, upaya pencegahan seharusnya diutamakan. Tujuan dilakukan upaya pencegahan fraud. Yang pertama, mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dan lemahnya pengendalian. Yang ketiga, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang pelaku. Berikut ini adalah pencegahan fraud terhadap budaya kerja dengan melakukan antara lain. Yang pertama, menyusun dan mengkomunikasikan kode etik serta penerapan sanksi yang jelas jika melanggar. Yang kedua, menseleksi penerimaan pegawai dengan penyaringan latar belakang dan riwayat penyimpangan, serta mendidik pegawai tentang kesadaran dan akan bahaya fraud dengan program anti-fraud. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga timbul loyalitas kerja terhadap perusahaan karena terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai. Pencegahan fraud terhadap lemahnya pengendalian internal. Yang pertama, manajemen memberikan contoh dan arahan kepada pegawai dan menilai pelaksanaan SOP masing-masing pegawai. Yang kedua, apabila prosedur atau kebijakan memerlukan perubahan, maka menjadi masukan manajemen untuk menyesuaikan. Yang ketiga, mendorong pihak ketiga, dalam hal ini pemasok atau penyedia barang, untuk melakukan kerjasama bisnis yang bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Regulator anti-fraud diperbankan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penerapan strategi anti-fraud atau SAF yang memiliki 4 pilar sebagai berikut. Yang pertama, pilar pencegahan. Yang kedua, pilar deteksi. Yang ketiga, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi. Dan yang keempat, pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut. Cegah fraud. Yang pertama, pengembangan lingkungan pengendalian dengan kesadaran pentingnya pengendalian. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, menetapkan kode etik bagi semua pegawai. Yang keempat, memantau aktivitas dan perlindungan aset, khususnya yang beresiko tinggi. Yang kelima, mekanisme komunikasi yang dapat dipercaya dan berkesinambungan. Peran auditor internal dalam mencegah terjadinya fraud. Internal auditing adalah suatu nilaian yang dilakukan pegawai organisasi yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi, dan pengendalian internal organisasi. Tujuannya untuk membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, komentar, dan saran mengenai kegiatan yang diaudit. Peran internal auditor antara lain pencegahan kecurangan, pendeteksian risiko kecurangan, dan penginvestigasian kecurangan. Jadi, internal auditor
berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Berikut ini adalah peran komite audit dalam mencegah terjadinya fraud. 1. Membantu mengidentifikasi ketidakpastian finansial. 2. Meminta dan memantau perbaikan berkelanjutan dari rekomendasi auditor. 3. Mengevaluasi kualifikasi, independensi, dan kinerja auditor baik internal maupun eksternal. 4. Menelaah kemampuan sumber daya auditor dan mengkomunikasikan dengan terbuka. Deteksi fraud. Dalam buku Bastian Indra dijelaskan bahwa indikasi fraud dapat dikenali atau dideteksi dengan tanda-tanda berikut ini. 1. Gejala dari bukti transaksi, yaitu adanya dokumen sumber transaksi yang hilang, piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo, pembayaran dengan bukti transaksi salinan. 2. Gejala SPI, sistem pengendalian internal. Tidak ada pemisah tugas dan fungsi, kurangnya pengamanan aset strategis, tidak adanya pengecekan jumlah aset, tidak memadai sistem akuntansi, mengabaikan prosedur atau pengendalian internal yang dibuat. Yang ketiga, gaya hidup pegawai terkesan mewah dan perilaku yang tidak biasa. Dan yang terakhir, adanya pengaduan atau komplain. Pendeteksian kecurangan atau fraud dapat dilakukan secara proaktif sebagai berikut. 1. Pelaksanaan review terhadap setiap penyimpangan dalam setiap kinerja pegawai. 2. Adanya laporan, pengaduan, keluhan, ataupun komplain. Dan yang ketiga, intuisi atasan pegawai atas sesama pegawai melihat kejanggalan dan kecurigaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Thank you for your watching. Bye-bye.